memenuhi undangan kami untuk Zoom secara mendadak ya, karena kami juga dapat arahan mendadak ini ya, untuk pekerjaan BNI KC Ternate ini. Nah, eee, ini sebenarnya kita mau minta bantuan kepada konsultan perencana dan MK sih ya. Ini kan nilai kontrak kita untuk Ternate ini kan 19 miliar ya, 19 miliar. Terus, eee, kita maksimal pekerjaan tambah yang diizinkan sesuai ketentuan di internal kami itu kan 10% ya, 10% yaitu sebesar 1,9 M ya. Nah, ini manajemen kami ini berpendapat kalau sekiranya ya, kita kan ada area banking hall itu kan belum final ya, Mas Andri ya, untuk, layout-nya. Untuk desain di area banking hall itu belum final, karena mengikuti branch transformation. Nah, pemikiran dari manajemen kami, BQ awal itu kita kita keluarkan dulu area banking hall yang, akan didesain sesuai dengan CI branch transformation tersebut. Sehingga dari, BQ semula, itu akan berkurang nilainya sejumlah area branch transformation gitu kan. Nah, selanjutnya kita kan ada potensi ya, Pak, ya, potensi pekerjaan pekerjaan tambah yang asalnya dari, PPN dari 10% menjadi 11%, itu potensi pertama pekerjaan tambahnya. Terus yang kedua, dari review harga. Harga kan yang semula harga tahun 2019 tersebut dibanding harga sekarang kan naik ya, sehingga, ada potensi juga kenaikan harga karena penyesuaian harga. Jadi yang pertama karena PPN naik dari 10% menjadi 11%, yang kedua karena, penyesuaian harga, terus yang ketiga karena adanya pekerjaan tambah yang belum masuk dalam hitungan di RAB semula, begitu ya. Jadi, pemikiran dari manajemen kami, kita minta tolong kepada konsultan perencana, nanti minta review juga kepada konsultan MK, minta tolong BQ yang ada itu dikeluarkan dulu item area banking hall, sehingga ada terdapat pekerjaan kurang. Terus ditambahin dengan potensi, eee, kenaikan PPN 11% dan potensi penyesuaian harga. Sehingga nilai total pekerjaan pekerjaan tambah itu sebesar 10 maksimal 10%. Nah, sekiranya lebih dari 10% kita keluarkan, akan kita hitung sebagai pekerjaan pekerjaan lanjutan yang di luar dari kontrak induk ini. Bagaimana Pak Roma dan Pak Farid? Ya, selamat Atau Mas siang, Dimas? Bu Jepri. Iya. Ya, tadi ada wacana untuk perubahan interior di banking hall. Benar ya, Bu ya? Iya, sesuai CI terbaru kita kan kita ada namanya CI branch transformation. Nah, itu kan belum final ya. Jadi area banking hall ini kita keluarkan dulu dari BQ atau dari RAB. Oke, Terus baik. Berarti heeh, itu ada perubahan desain. Terus ya. nanti untuk area back office, apakah ada update perubahan juga atau bagaimana, Bu Zeti? Enggak, area back office tetap. Jadi yang dikeluarkan area banking hall. Oke, Banking karena hall di kita anggap sebagai pembicaraan. pekerjaan kurang, terus kita tambahin dengan, dengan kenaikan PPN menjadi 11% dan, adanya penyesuaian harga. Oke, itu Heeh. berarti kan nanti kita flashback kembali ke desain awal ya, Bu ya. Eee, baik nanti dari interior back office pun itu masih menganut ke desain yang lama ya, Bu, ya? Takutnya Iya. nggak sesuai dengan, yang kondisi sekarang kan desainnya udah keren-keren nih back office. Apakah nanti di pertengahan jalan akan berubah juga
ataukah tetap mengikuti standar yang lama sekali itu? Sementara back office tetap mengikuti yang lama ya, Pak. Ya begitu ya, Mas Andri ya. Back office kita tetap mengikuti standar yang lama. Area banking hall itu yang akan kita sesuaikan menjadi CI terbaru yaitu branch transformation. Tetapi itu kita keluarkan dulu dari item pekerjaan induk ini begitu. Betul Bu Zeti. Hmm. Oke, baik Pak. Bu, berarti nanti dengan adanya informasi perubahan di banking hall ini, kami dari perencana berarti akan mendapatkan SI ya, set instruction ya, untuk perubahan ini. Set Gimana instruction. Pak Dimas? Bisa diulang? Iya, berarti nanti dari untuk kami perencana akan mendapatkan surat atau set instruction terkait perubahan di banking hall ya Bu. Ya, tapi kan ini kita hitung sebagai pengurangan dulu kan, Pak. Nanti kalau misalnya memang ada desainnya udah final untuk area banking hall, kita akan sampaikan surat resmi ke Bapak begitu. Oke, berarti nanti untuk area banking hall statusnya masih menunggu keputusan ya Bu ya, Ya. untuk nanti desainnya seperti apa. Jadi dari RAB induk ini Pak, kita keluarkan dulu area banking hall, layout untuk area banking hall ini. Baik. Sehingga terdapat nilai pekerjaan kurang sebesar sekian ya, nilai X tersebut ya. Baik, soalnya gini Bu, nanti di area banking hall sendiri kan ada keterkaitannya dengan MEP yang diperlukan Bu. Nah berarti kan misalnya kita udah jalankan di kondisi sekarang tanpa banking hall, perencanaan banking hall. Nah sedangkan di situ ada infrastruktur MEP yang harus kita persiapkan. Nah itu apakah nantinya nggak jadi bongkar pasang gitu Bu? Mas Andri, mohon masukannya. Kalau menurut saya MEP tidak mempengaruhi ya, tetap aja seperti desain awal ya, desain semula ya. Mekanika, elektrika, plumbing ya. Mungkin bisa juga Bu Zeti, mungkin ini ya kalau saya lihat untuk detailnya mungkin dari perencana juga tahu lah. Misal toiletnya juga nggak butuh misalnya saluran pipa air gitu kan ya. Itu bisa di ibaratnya itu semua yang ada di ruangan itu kita hold dulu Pak, gitu maksudnya. Tapi jaringan-jaringan apa yang menuju ke sana itu tetap akan ada gitu loh Pak. Tapi di lantai itu aja sih yang ada di ruangan itu yang kita hold dulu. Mungkin Bapak yang lebih paham lah untuk ininya ya, untuk detailnya gitu loh Pak. Karena memang itu ada di area banking hall saja yang kita ini. Kalau yang lain nggak ada masalah sih. Gimana Pak Dimas? Ya, terima kasih Pak. Palingan sih ya, kalau secara garis besar sih kalau kita lihat wacana ini akan berdampak cukup besar sih Pak nantinya Pak. Terutama nanti terkait dengan kebutuhan, mungkin kebutuhan instalasi paling standar tuh untuk data atau nanti untuk jaringan atau telepon dan lain-lainnya. Kita belum tahu ntar mau seperti apa sih konsep yang barunya ini. Nah nantinya kan berpengaruh juga ke perhitungan dari diagram yang akan kita keluarkan, terutama untuk listrikan atau kan nanti untuk instalasi kebutuhan lain. Orang itu cukup signifikan sih Pak secara tahap awal. Iya. Mungkin gini Pak, kalau saran dari saya sih ya, Bapak coba buatkan dulu ininya justifikasinya itu terkait pengurangan di banking hall ya. Mungkin kalau kita perlu nanti diskusikan, kita diskusikan Pak. Oke baik Pak. Berarti nanti mungkin kita ada diskusi. Karena gini, karena kan kebutuhan secara prinsip kan memang dari kami ya. Kebutuhan artinya dari Bapak yang membuatkan, nanti kita diskusikan terkait dengan kebutuhannya BNI itu seperti apa sih gitu. Ya memang kita harus detail sih Pak. Saya nggak mau juga Bapak bekerja setengah-setengah gitu ya. Terus kita juga
tidak tidak mendetailkan dari sisi kebutuhan kami, kita juga nggak maunya begitu. Kalau memang kita butuh diskusi, kita diskusikan, Pak. Itu aja sih, Pak, dari saya. Ya, terima kasih. Pak. Ya begitu Pak Dimas. Jadi, area banking hall, khususnya layout ya kali ya Mas Andri ya, kita keluarkan dulu dari RAB induk, sehingga nanti terdapat pekerjaan kurang, khusus, untuk pekerjaan area banking hall. Selanjutnya, ada penambahan PPN menjadi 11%. Nah, itu akan menjadi penambahan penambahan pekerjaan. Terus ada lagi penyesuaian harga, akan menjadi penambahan pekerjaan. Nah, kita kita coba Bu pilah Zeti, lagi ya. Ya, Pak? mohon waktunya sebentar sebelum menginjak ke masalah PPN 11%. Jadi menurut kami pengertiannya itu nanti disinkronisasikan dulu dengan pengertian dari PFA dan divisi JAL. Yang dimaksud banking hall tadi yang mau di hold itu nanti saya sependapat dengan Pak Andri dari perencana memberikan justifikasi atau batasannya yang nanti efeknya apa saja yang dimaksud oleh perencana. Nah, nanti perlu sesi sendiri untuk membahas ini, Bu, supaya batasannya itu perencana juga akan cukup jelas, sehingga nanti tidak salah tafsir yang dimaksud banking hall itu nanti yang tadi disampaikan oleh perencana terkait antara pekerjaan instalasi dan lain-lainnya, interior, instalasi dan lain-lainnya nanti dikonfirmasikan sehingga item-itemnya kami pun juga bisa mengontrol mana-mana saja yang menjadi lingkup pekerjaan yang di hold. Setelah itu ketemu baru itu bisa dijadikan faktor pengurang pada RAP induk. Mungkin gitu, Bu. Jadi butuh satu sesi untuk konfirmasi item pekerjaan yang akan di hold. Dari perencana nanti membuatkan dulu. Itu Pak Dimas ya. Iya Pak, secara tahap awalnya seperti itu Pak, yang kita perlukan. Jadi maksudnya, Pak Dimas akan membuat dulu item-item apa saja yang akan dikurangin gitu ya, nanti kita, bicarakan lagi begitu, Pak? Ya maksudnya Ya, dong. dikonfirmasikan ke Bu Zeti nanti. Ya, harus begitu, Bu Teti. Kalau enggak, kewalahan nanti di pelaksanaannya. Nah, Nggak apa-apa, kalau dari saya gini, prinsipnya apa ya, penting di awal kita ibaratnya kerja berat dulu nggak apa-apa, daripada nanti di pelaksanaan kita ini gitu loh. Kita bedah sama-sama, kita bahas sama-sama mana itemnya yang harus kita kurangkan gitu ya. Nggak apa-apa, perlu kita paparkan lah RAB-nya yang mana sih menurut Bapak konsultan yang udah fix gitu ya. Jadi kan kita bisa bahas itu ya. Lebih begitu ya, lebih bagus begitu Pak. Pak Andri, nambahkan Pak Andri, sekalian Ya. apa namanya, kok jadi lupa. Jadi rekonfirmasi tadi itemnya itu nanti ya tadi ada satu sesi sendiri supaya nanti biar kita confirm sama-sama supaya nggak salah paham. Tapi tadi mau menyampaikan apa kok lupa saya. Maksud saya gini, kira-kira apa namanya keputusan tadi brand transformasi digital, kira-kira bisa diasumsikan berapa bulan ke depan itu bisa nggak Pak sebelum masa pelaksanaan dikerjakan? Kalau terkait itu sih mungkin jadwalnya beberapa bulannya ya. Kita sebelum bisa ini juga sih Pak. Ya mungkin sebagian di beberapa hotel kita sudah kita implementasikan gitu karena memang ini sambil menunggu persetujuan secara keseluruhan untuk konsep desain yang fix lah. Tapi hitung berapa bulannya sih juga sedikit ini ya, sedikit belum punya gambaran. Paling target kita begini, dalam bayangan kami itu sampai dengan itu pembangunan itu selesai ya, strukturnya itu berdiri, ini berapa lantai, saya lupa berapa lantai ini Pak. Empat lantai Pak, 4,5 lah, atau 3,5 atau 4,5 lantai.
Sebentar. Mungkin Mbak Maya bisa temukan Mbak Maya untuk jadwalnya kapan ya kira-kira Mbak Maya ya? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan branch transformation memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, saat ini masih dalam tahap pengusulan dan persetujuan juga, dan tidak hanya dengan branch transformation ini kan tidak hanya tentang desain outletnya ya Pak, seperti itu. Jadi ini juga masih terkait berhubungan dengan bisnis dan hal lainnya, dan itu masih on progress juga pengusulan, dan masih dikaji juga oleh tim transformation sendiri seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk persetujuan ini masih bisa beberapa bulan lagi Pak, seperti itu, karena saat ini pun masih tahap terus untuk revisi pembuatan seperti itu sih Pak. Untuk si Tapi di jadwalnya kapan ya Mbak Maya? Kalau dari wave itu berapa sih? Bulan apa sih itu? September apa bulan apa itu ya? Mbak Maya? kalau wave-nya itu kan wave 3 itu sampai bulan Agustus kalau nggak salah, wave 3 ini. Tapi wave 3 ini keluarannya seperti apa kan kita juga masih menunggu keputusan nanti saat Transkom seperti itu. Ya mungkin di Oktoberan lah Pak estimasi kita di Oktoberan lah Pak Farid. Ya, saya kira nggak apa-apa Pak. Nanti saya bersama dengan perencana dan kontraktor, kalaupun nanti waktunya itu mungkin sambil berjalan, mungkin kalau ini kan masalah interior itu kan setelah pekerjaan struktur selesai. Nah itu kemungkinan masih bisa makan waktu, ya saya nggak tahu, mudah-mudahan masih bisa ngejar. Tapi kalau untuk instalasi ME-nya, nanti bisa kita pilah-pilahkan mana yang bisa dikerjakan dulu supaya nanti kontraktor juga bisa mengerjakan dulu walaupun itu masuk lingkup pekerjaan lantai banking hall. Itu sedikit lah intersection-nya dan masih bisa. Paling hanya masalah perkabelan aja, instalasi-instalasi yang berkaitan dengan kabel data, kabel power, dan kabel lain yang sifatnya instalasi. Kalau yang instalasi plumbing dan lain-lainnya saya kira ada di area servis belakang masih aman. Saya kira mudah-mudahan masih bisa Pak. Nanti kita inventarisir mana-mana saja yang intersection-nya yang krusial nanti akan kita laksanakan lebih dulu. Bisa Pak, siap. Ya, tambahan sedikit Pak Farid. Maksud saya gini, proyek itu kan punya timeline schedule ya. Jadi ibarat itu kalau dulu tuh punya Microsoft Project ya, itu kan lebih detail tuh. Kalau mungkin Bapak punya timeline yang begitu ketat dengan itu, mungkin ketahuan itu berapa, karena itu kita juga butuh pelaksanaannya itu di pihak kontraktor itu kapan, kita juga butuh itu juga sih Pak. Ya. Iya Pak, mungkin yang dimaksud bisa project schedule itu yang dimaksud ya antara itu. Jadi yang menjadi krusial sekarang adalah yang pertama adalah ini tadi Pak, masalah dari review harga yang kemarin diminta dari PFA bahwa penyesuaian harga yang telah diajukan oleh kontraktor itu yang sudah kami sampaikan review dari MK dan dari perencana itu adalah bahan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan negosiasi. Nah, karena itu sudah mungkin sekarang bolanya ada di mungkin PFA atau JAL dengan kontraktor. Usulannya itu apakah sudah mulai terproses. Nah, setelah itu memang tadi ada potensi kenaikan harga itu dari PPN 11%. Di samping itu juga ada potensi penambahan biaya akibat item pekerjaan di luar RAP yang pernah dibuat oleh perencana. Sekaligus termasuk munculnya pekerjaan akibat penyesuaian gambar dari perencana kepada kondisi lahan setempat. Yang pertama itu, yang kedua juga karena sudah dibongkar itu ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, dari situ kalau tidak salah kontraktor pernah menyampaikan setelah usulan penyesuaian harga itu disetujui, harga itu nanti akan dipakai untuk penyesuaian harga-harga yang
belum termasuk di RAP karena penyesuaian lapangan dan kondisi RAP yang belum dimasukkan. Terus baru nanti MC0-nya baru mulai SPML. Nah itu kuncinya mungkin ada di negosiasi itu aja Pak. Di negosiasi awal penyesuaian dari angka 19 miliar menjadi berapa. Nah kalau clue-nya tadi Bu Zeti sudah menyampaikan kurang lebih 10%, ya itu wilayahnya, ranahnya BNI terhadap kontraktor. Kami menunggu hasil dari keputusan BNI kepada kontraktor. Kurang lebih gitu Pak Andri. Iya Pak, Baik, makasih, semula Pak. kan memang ya begitu ya. Hasil review dari Bapak akan kami jadikan dasar untuk membuat PS, terus selanjutnya kami melakukan negosiasi dengan kontraktor kan. Tetapi kan manajemen kami ada pemikiran lagi Pak, karena sesuai aturan kami maksimal pekerjaan tambah dari nilai awal itu adalah maksimal 10%. Jadi kita harus mematuhi aturan tersebut. Jadi untuk tahap pertama ini kita bi kita apa, kita detailkan RAB atau BQ itu sehingga maksimal tambahan nilai, kontrak itu adalah sebesar 10%. Nah, untuk supaya bisa masuk lebih banyak, kita kuranginlah area banking hall, begitu, Pak. Kita tambahkan dengan, potensi, tambah karena PPN dan karena penyesuaian harga, begitu, Pak. Jadi, kita tidak langsung melakukan negosiasi dengan kontraktor, tapi kita meminta bantuan dulu kepada konsultan untuk menyesuaikan dulu, atau mendetailkan dulu BQ-BQ agar nilainya bisa maksimal itu sebesar 10% dari kontrak awal, begitu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sandia atau dari teman-teman KOA ya? Ya, mohon izin Bu Zeti, Ya, terkait tadi dengan BQ-BQ yang dimaksud itu BQ yang mana yang akan kita gunakan untuk kita kurangi pekerjaan di banking hall tersebut? Apakah dari yang kontraktor terakhir dengan eskalasi ataukah dengan hasil review perencana ataukah nanti dari review MK? dari Jadi perencana dong, Pak. oke, Kan dari yang perencana ya. iya, heeh. Ya. Berarti dari situ yang akan dikurang-kurangi untuk mendekati ke nominal angka yang dikehendaki ya. Iya. Nanti yang belum masuk dalam item itu, item yang 10% sebagai pekerjaan tambah itu kita akan dudukkan dengan kontrak yang terpisah, begitu, Pak. Maksudnya ini biar tidak kelamaan ya, karena terlalu lama juga ini Ternate, biar segera tuntas. Jadi kita maksimalkan pekerjaan tambah ini 10% dari nilai kontrak awal, begitu, Pak. Maksudnya barangkali mungkin mau menanyakan kembali. Maksudnya yang dikurangi perencana tadi, item-itemnya saja, nanti harganya mengacu kepada harga kontraktor yang sudah angka RAP induk gitu atau gimana Bu Zeti, supaya clear gitu. Ya harganya sesuaikan dengan harga sekarang, Pak. Tapi itemnya kan item BQ yang dibikin oleh kontraktor. Nah nanti yang dikurangkan ke RAB-nya kontraktor yang sudah di SPK-kan 19M tadi tidak ada kaitannya ke sana ya, Bu? Maksudnya gimana ya, Pak? Jadi yang dikurangkan itu item-itemnya, tetapi perencana itu mengeluarkan item-item pekerjaannya di banking hall. Ya. Nah, apakah termasuk harga-harganya? Nah, harganya itu mengacu harganya yang sudah lampiran SPK, punyanya kontraktor, atau harganya perencana. Kalau Karena item untuk dikurangin sesuai dengan harga yang lama dong, Pak. Tapi nanti harga yang item yang lama, berkurang harga lama ya, tetapi nanti tapi kan item yang tertinggal itu harus dilakukan penyesuaian harga kan, Pak, dengan harga sekarang. Nah, itu maksimalnya 10% dari nilai kontrak awal, begitu, Pak. ya makanya kami juga belum paham. Jadi kalau item-itemnya di lantai 1 diinventarisir mana-mana saja yang termasuk
lingkup yang mau dibikin tadi apa namanya lantai 1 ya, interior lantai 1, banking hall. Nah, nanti yang mau dia apakah membuat 2, 1 itu item-item itu dikalibrasikan kepada angka-angka SPK yang sudah kontraktor tawarkan, sehingga misalkan 19 miliar berkurang 10 perak menjadi 19 minus 10. Terus nanti perencana juga membuat RAB-nya yang lingkup dikurangkan tadi, banking hall tadi, dikasih harga untuk harga yang saat ini gitu. Maksudnya Iya, Pak. apa gitu? Iya, konsultan Yang dulu saat yang ini, bikin. Perencana dulu yang bikin, Pak. Nanti betul, direview betul, sama Bapak. Nanti BQ yang betul. udah Bapak review itu, BQ-nya kita kasih ke kontraktor untuk memasukkan harga sesuai dengan harga kontraktor. Nah, dasar itu baru kita melakukan negosiasi, Pak. Ya, ya, saya hanya memperjelas saja itu barangkali Mas Dimas yang dimaksud apakah seperti itu? Saya hanya menanyakan lebih lanjut dari pertanyaan Mas Dimas tadi. Mungkin Ya, terima paham kasih ya, Mas. Pak. Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak informasinya. Atau Mbak Sandia bisa menjelaskan ya? Mungkin saya menjelaskannya kurang apa? Kurang bisa diterima ya penjelasan saya. Mbak Sandia mungkin bisa bantu jelasin, Mbak Sandia. Mbak Sandia mungkin bisa bantu jelasin ya. Mungkin penjelasan saya kurang bisa dimengerti sama apa teman-teman peserta Zoom. Suara saya agak berisik ya, maaf ya Umi Jeti dan Bapak Ibu sekalian. Saya di sini posisinya lagi meeting juga untuk proyek yang lain. Kebetulan meetingnya offline, jadi mungkin banyak suara di sini. Mohon maaf kalau agak bocor-bocor ya. Jadi gini, di sini kan ada dari konsultan MK ya, dari CMD, kemudian dari Inti Indah sebagai kontraktor, dan Pak Farid ya sebagai konsultan perencana. Jadi begini Pak, sebenarnya intinya adalah proyeknya Ternate ini kan kita mengeluarkan SPK sudah dari 2019 ya. Kemudian kita ada kendala juga kenapa belum mulai-mulai karena ada IMB juga yang jadi ya. Kemudian sekarang juga karena sampai 2022 belum jalan, ini kena juga yang namanya project based transformation gitu. Jadi ada beberapa hal yang jadi stopper kan. Nah, kemarin itu kami diskusi di internal kami gimana caranya biar proyek ini tetap bisa jalan gitu. Dan upaya-upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendalanya itu gitu. Nah, jadi tuh begini Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya sudah diutarakan sama Bu Seti ya. Terkait sama brand transformation ini kan kita nggak bisa tahu pastinya kapan ya desainnya akan keluar gitu kan. Jadi daripada ini jadi tunggu-tungguan terus banking hall-nya juga nanti jadi kendala di lapangan, kami maunya itu proyeknya ini jalan tanpa melaksanakan pekerjaan yang terkait sama banking hall gitu. Jadi banking hall-nya untuk finishing arsitek interiornya tuh nggak usah dibuat dulu gitu, tapi mungkin untuk support ME-nya kayak misal ada tarikan-tarikan yang terkait sama power dan sebagainya itu tetap ngikut yang existing ya Pak. Kayak misalkan nih jumlah towernya ada 5, CS-nya ada 5, itu tetap kita anggap sama aja nih Pak. Tetap kita anggap jumlahnya sama, personilnya itu sama, maka disiapkan tarikan-tarikan yang sesuai dengan jumlah itu gitu. Tetapi untuk banking hall-nya sendiri, finishingnya tidak diselesaikan nih Pak. Nah, itu yang kami minta hitung-hitungannya dari semua pihak yang ada di sini gitu ya. Jadi sinergi ini antara kontraktor dan konsultan untuk ngitung itu. Itu Terputus tadi Mbak Sandia. Oh, terputus, sorry. Barusan. Yang terputus sampai yang mana ya? Yang terputus sampai yang mana ya? Ya, sampai tarikan. Sampai tarikan. Baik. Maaf ya Pak ya. Ini di sini dan sinyalnya agak susah. Ya, jadi tetap
Bapak-bapak sekalian itu untuk kayak supporting-nya, kayak tarikan, power dan sebagainya itu tetap dihitung aja, disiapkan maksudnya bukan dihitung, disiapkan tarikan-tarikannya sesuai dengan jumlah personil yang existing nih. Kayak misal dulu ada 5 teller, ada 5 CS, kemudian ada 1 PBN mungkin ya di area banking hall, itu tetap dihitung, anggap aja jumlah personilnya yang menghuni itu sama. Cuma kan kita yang nggak tahu adalah layout-nya nantinya kayak gimana kan. Nah, itu tetap dipersiapkan aja tarikan-tarikannya, tapi finishing untuk arsitek interiornya tidak dikerjakan gitu loh, Pak. Nah, item-item itu nanti yang dihitung. Jadi, pengurangannya itu berapa gitu nantinya, itu akan kita kerjakan setelah, desain brand transformation-nya ini disetujui dan ketahuan untuk yang Ternate ini bakal bentuknya seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait sama, penambahan harga yang akan muncul untuk proyek ini ya. Ini kan isunya ada 3 kalau untuk penambahan harga itu. Pertama karena terkait sama perubahan PPN yang dari 10 jadi 11. Kemudian, review harga ya, mungkin karena proyeknya ini sudah lama dari SPK 2009 kemudian sampai sekarang 2022 belum dikerjakan. Dan yang terakhir adalah memang dari adanya pekerjaan tambah kurang yang sudah, mulai kelihatan ya, yang sudah teridentifikasi di awal. Nah, itu kan adalah potensi-potensi, yang akan menjadi penambahan harga untuk nilai kontrak ini. Jadi tolong diidentifikasi 4 hal itu, Pak. Pekerjaan kurang untuk, banking hall terkait dengan branch transformation, kemudian tambahan akibat penyesuaian PPN, tambahan akibat review harga, dan tambahan yang memang muncul karena pekerjaan tambah kurang yang sudah teridentifikasi. Jadi itu mohon dapat dihitung, Pak, dipilah-pilah nanti biar, kami tahu nih. Jadi dari 4 hal itu kurangnya berapa, nambahnya berapa, nanti kami akan, memikirkan nih, Pak, karena kami akan mengupayakan untuk tambah kurangnya kan tetap maksimal 10% nih, Pak. Nanti selebihnya mungkin ada akan menjadi skema seperti pekerjaan lanjutan atau apa. Itu nanti, biarkan kami yang memikirkan, tapi untuk yang saat ini kami butuh di-support dari kontraktor dan konsultan itu, Pak, pemilahan untuk 4 hal itu. Pengurangan untuk banking hall karena business transformation, tambahan karena PN, tambahan karena penyesuaian harga, dan tambahan karena muncul memang pekerjaan, tambah kurang yang sudah teridentifikasi di depan. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Bisa ditangkapkah penjelasan saya? Baik, menurut saya sudah tertangkap nih. Jadi penjelasannya Bu Zeti tadi sebetulnya sudah tertangkap. Hanya mungkin tadi pengen aja Mbak Santia. Jadi sudah cukup jelas Mas Dimas bahwa item pekerjaannya nanti untuk pengurang kontraktor itu item pekerjaan yang di banking hall yang akan di hold. Mudah-mudahan dalam masa pelaksanaan yang tidak lama lagi nanti simultan dengan desain yang brand transformasi digital tadi sudah sinkron. Namun dengan BQ yang dikurangkan di banking hall itu nanti yang instalasinya tetap dijalankan. Interiornya nanti menyusul sambil menunggu layout terbaru. Itu item-itemnya yang dikeluarkan itu adalah nanti item-item untuk pekerjaan interior. Nah, itu dikurangkan untuk pekerjaan di SPK-nya. Item pekerjaan baru nanti dihitung untuk pekerjaan yang akan datang itu nilainya berapa, itu juga menjadi angka tersendiri. Sehingga angkanya menyesuaikan harga yang tahun sekarang. Nah, untuk kontraktor, tadi dikurangkan item-itemnya kepada harga lama dan penambahannya pekerjaannya itu dikurangi dari angka yang dikurangkan tadi. Nanti nambahnya 10%, apakah nanti tinggal penjelasan 10% dari 19 miliar tambah 1,9 plus deltanya yang dikurangkan itu, apakah itu termasuk atau enggak. Nah, itu menjadi pekerjaan tambah untuk pelaksanaan pekerjaan di Ternate itu. Nah, itu yang bagian daripada untuk negosiasi ke kontraktor. Nah, yang kedepannya pekerjaan yang termasuk tadi potensi pekerjaan yang sudah terinventarisir, yang pekerjaan tambah itu termasuk itu juga menjadi item pekerjaan yang masuk lingkup 10% tadi kalau tidak salah itu. Saya kira gitu, nanti mungkin demikian
Mas Dimas barangkali atau Mbak Zandia barangkali pemahaman saya kurang atau bagaimana? Mohon tambahannya. Iya benar seperti itu Pak. Benar yang disampaikan Pak Farid atau Mbak Sadia benar itu saling melengkapi. Kira-kira ada tambahin komentar dikit, Pak? Ya sedikit boleh. tambah sedikit Bu Pak Tuti, Andri, Mbak Mas Sandia. Andri. Mungkin harapannya dari 4 catatan yang disampaikan Mbak Sandia itu adalah semua proyek ini kita bisa mapping, Pak Farid. Artinya dengan kondisi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa mapping sehingga semua bisa difokuskan, begitu ya Mbak Sandianya. Artinya bisa clear lah perubahan-perubahan, kemudian kenaikan harga itu bisa diputus setelah dokumen data-data dari teman-teman perencana dan MK itu kita terima ya, gitu ya Mbak Sandia ya. Betul, Pak Andri. Suara saya bisa kedengeran nggak? Karena saya agak putus-putus di sini. Sudah. Kedengaran, Mbak. Oke. Iya, baik. Betul, Pak Andri. Jadi tujuan kami mengumpulkan rekan-rekan di sini dari kontraktor maupun dari konsultan itu Bapak Ibu sekalian, kami butuh disupport data-data itu biar nanti kami memikirkan nih skemanya seperti apa, karena kami juga nggak pengen proyek ini berlarut-larut lama nggak dikerjakan ya, biar kan semangatnya ini biar proyek ini bisa segera jalan, kemudian apa yang jadi penghambat-penghambatnya itu bisa kita pikirkan solusinya seperti apa. Seperti itu sih Bapak Ibu sekalian, kami juga pengennya ini nggak menjadi berat di sisi kontraktor juga gitu ya. Kami kan di sini kan artinya kami juga mengakomodir terkait dengan kenaikan PPN, kemudian review harga segala macam itu kami juga berusaha mengakomodir. Jadi kami mohon support datanya aja. Ini kira-kira bisa dipenuhi dari rekan-rekan kontraktor bersama dengan konsultan kapan ya Pak ya? Karena semakin cepat kami diberikan feedback data-data hitungan itu, semakin cepat pula dari kami manajemen untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa. Izin pertanyaan Ibu. Ya silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit pertanyaan dari saya, mungkin tadi sudah dijelaskan Bu Sandia dan Pak Farid, bahwa di area banking hall itu untuk item pekerjaan akan dijalankan. Nah, maksud dijalankan ini adalah tidak dikurangin secara BQ atau dijalankan secara konstruksi. Karena sudah dipastikan karena kita ada perubahan BT, itu pasti kalau kita jalankan secara konstruksi, pasti nanti akan banyak perubahan di lapangan. Nah, efisiensi saya adalah sebaiknya area banking hall full adalah pekerjaan furniture, interior, mechanical, electrical, sebaiknya juga dikurangkan saja. Jadi hanya pekerjaan sipil dan arsitektur. Supaya nanti di dalam dokumen yang baru ini kontraktor juga nggak bingung ini ada itemnya tapi tidak dijalankan. Nah, maksudnya ini mohon konfirmasinya yang dimaksud tidak pengurangan ME tapi dijalankan itu bagaimana? Itu aja Ibu Sandia. Kalau furnitur kan bukan termasuk paket dari kontraktor ini kan Pak? Mohon maaf Bu, maksud saya untuk ME-nya Ibu. Saya bicara untuk ME tadi dijelaskan tidak dikurangkan dan harus dijalankan. Nah artinya ini apakah hanya dijalankan ada di dalam BQ atau dijalankan secara konstruksi? Karena nanti akan perubahan. Nah, menurut kami sih sebaiknya ini dikurangkan saja, jadi full dikurangkan interior, furniture, sama ME. Hanya sipil dan arsitektur. Mungkin Ibu Sandia bisa memberikan respon. Pak, kalau untuk ME ini kita sifatnya diskusi juga ya Pak ya, karena kan gini nih Pak, saya mikirnya kalau benar-benar dia nggak dikerjakan gitu, nanti nih kontraktor katakanlah nih, saya nggak tahu ya skema kedepannya, misalkan ternyata dikerjakan sama kontraktor yang interior gitu, ada kontraktor lain mengerjakan itu gitu, dia bakal ini nggak Pak, ribet nggak ketika dia narik-narik baru buat tarikan itu malah akan terjadi keributan yang baru, mendingan sih full. Jadi interior jadi saya kecuali sipil dan arsitektur menurut gimana Pak? Jadi mendingan di interior semua. Iya, copot semua kecuali gedung aja, struktur dan arsitektur.
Oh, jadi benar-benar ME itu ya udah gitu, Ya, ulang aja jadi gitu, kita nanti tarik bicara baru gitu. banking hall ya Oh, seperti kita pekerjaan oke, fit and out oke. saja, Bu. Ya, Kita enggak, sewa ya nggak gedung apa-apa sih Pak, masuk kalau full. memang ternyata seperti itu akan lebih memudahkan nggak apa. Ini kan kita juga sifatnya diskusi, saya juga nggak tahu nih yang terbaiknya seperti apa. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah Pak, coba dihitung aja seperti itu. Baik. Terima kasih. Masuknya itu ya Pak Roma, bare condition gitu ya? Ya betul, berkondisi seperti kita sewa gedung aja Pak. Ya, oke. Ya, setuju Pak. Ya. Boleh. Itu khusus area banking hall ya Pak. Tapi kalau area back office tetap seperti desain ya. Betul. Kita bicara banking hall saja Ibu. Ya. Boleh Pak. Nah, itu kan mau dikosongin itu area banking hall ya, bare condition. Kira-kira itu bisa kapan itu Pak? Karena kami juga ditagih-tagih nih ya sama manajemen kami. Dari konsultan dulu kali ya. Nanti hasil dari konsultan kita serahkan kepada kontraktor. Kira-kira bisa kapan ya Pak Dimas dan Pak Farid? Ya betul Pak. Ini kami dari manajemen sudah diminta targetnya tanggal nih. Jadi kapan bisa? Ya, selamat sore Bu. Ini kalau tadi kita lihat, berarti yang diminta outputnya adalah BQ dengan kondisi bare di area banking hall ya. Itu berarti nanti kita mesti coba review kembali detail item-itemnya. Estimasi dari kami kurang lebih mungkin sekitar paling terburuk itu di tanggal 8 Juli ya, tanggal 28. Ya, sekitar 8 Juli loh. Paling cepat nanti bisa kita, kalau lebih cepat bisa kita distribusikan. Kami dimintanya dari konsultan tanggal 6 Juli, Pak. 6 Juli dari konsultan, nanti Bapak sampaikan ke Pak Farid. Nah, dari Pak Faridnya tanggal 6 Juli itu, Pak. Wah. Kan mengurangin aja kan, Pak. Bapak review harga sebenarnya udah ada kan? Review harga yang terakhir Bapak sampaikan ke kami itu kan juga sudah ada. Dengan ngurang-ngurangin itemnya. Terus ditambahin dengan dijadiin PPN-nya 11%. Oke, palingan kita sekitar 6 Juli lah, Bu. 6 Ya, Juli 6 Juli. 6 Juli, Pak. Iya. Ya, kita coba usahakan di tanggal tersebut. Jadi tanggal 6 Juli tersebut ada dalam bentuk BQ yang akan kita sampaikan kepada kontraktor dan dalam bentuk RAB yang akan kami sampaikan ke bagian HPS kami gitu, Pak. Ya, 6 Juli saya kirimkan hasil reviewnya ke PFA, Bu. Jadi Iya. nanti kalau misalnya di hari itu Ibu mau distribusikan, silakan ke Bapak. 6 Juli dari Bapak ya. Kalau dari Pak Farid? Dari Bapak bisa sebelum 6 Juli, Pak. Jadi review Pak Farid kami terima tanggal 6 Juli gitu, Pak. Bukannya kami prospek dari perencana, Bu Zeti. Gimana, Pak? Jadi nanti setelah saya dapat item pekerjaan dari pengurangan dari perencana, nanti kami baru melakukan review dari punya perencana. Iya. Ya maksudnya tanggal 6 Juli itu udah dari Bapak. Dari MK. Bisa, Pak? Nah, saya kan terima dari MK baru tanggal 6 Juli, dari perencana 6 Juli. Jadi. Oh, berarti dari Pak Dimas lebih maju lagi, bisa, Pak? Nggak bisa, Bu. Ini saya usahakan untuk lebih mepet di tanggal 6. Kalau sekiranya dari Pak Dimas tanggal 6 Juli, dari Pak Farid tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 6 Juli itu hari apa ya? Saya butuh 3-4 hari, Bu. Nanti tanggal 10 lah. Tanggal 4 itu hari Senin, Pak.
berarti 6 itu Rabu. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. 8. Ya, saya usahakan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, hari Seninnya itu hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 10, 4 sama 7, 11. Tanggal 11 ya? Ya mungkin tanggal 11 barangkali. 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 11 ya berarti. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, hari Seninnya. Buka kalender Pak Farid, buka kalender Pak Farid, jangan dihitung-hitung. Mohon maaf ini karena lagi di tempat orang lain. Lagi di tempat orang lain. Ya, Mas Dimas, mohon maaf dibantu itu. Saya tanggal berapa tadi ya? Berarti tanggal 12 hari Senin, tanggal 12. Rabu. Tanggal 12, Pak. Pak, Senin itu bukannya 11 ya Pak ya? Ya pokoknya hari Senin tadi, maaf ini kalendernya agak rusak. Tanggal 11 hari Senin, tanggal 12 hari Selasa, Pak. Tanggal 11. Nanti secepatnya kami ini kan, kalau udah selesai saya segera akan kirim. Karena kan teorinya kan harganya yang baru sudah ada. Iya, harga udah ada, Pak. Item-itemnya untuk terhadap, saya memberikan harga yang item terhadap kontraktor sama harga yang baru sesuai dengan review kami. Itu nanti saya kami kirimkan. Karena kan terus terang aja volumenya kan nggak begitu banyak juga. Nanti kita hanya cross-check dari gambar aja. Nah, dari gambar pun nanti akan ngecek gambar-gambar mana saja yang sudah di submit, itu nanti akan menjadi yang pengurang-pengurang itu aja. Iya. Paling lambat saya tanggal 11. Nanti kalau hari tanggal 8 udah kelar ya saya sampaikan tanggal 8. Tapi saya janji tanggal 11. Iya Pak, semoga sih tanggal 11 udah ini ya Pak ya, karena kan sebenarnya Bapak ngecekin dari harga aja lah ya, item apa yang krusial ini kan terkait sama penyesuaian harga itu kan ya Pak ya. Kalau kayak banking hall kan sebenarnya udah ketahuan ya dari RAB after nego kan tinggal dikeluarin aja untuk yang area banking hall berapa gitu. Jumat bisa itu kali Pak. Mudah-mudahan bisa. Makanya nanti tanggal 8 insya Allah saya kirim, tapi kalau enggak paling lambat dari tanggal 11 hari Senin. Oke, saya kira siap. nanti itu tadi karena sudah diputus masalah instalasinya tadi, wiring-wiringnya diputus untuk tidak dipasang ya enggak masalah gitu, karena ada banyak cara sih ya. Ya. Baik. Baca ya Pak, berarti kesimpulannya tadi sudah paham ya Pak apa yang harus dipilah-pilah, terus dari kontraktor akan menyampaikan di tanggal 6, habis itu nanti direview sama teman-teman konsultan, finalnya disampaikan ke kami di base effortnya hari Jumat, tapi paling lambat kalau Jumat belum selesai ya Pak ya. Iya, siap. Itu, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini jadi saya boleh gabung lagi ke rapat saya ya, mohon maaf saya cabut-cabutan. Terima kasih semua. Izin live duluan ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan atau masuk? Ya. Kira-kira ada pertanyaan atau masukan lain nggak dari teman-teman peserta Zoom ini? Dari Inti Indah gimana? Menunggu ya Pak ya? Menunggu BQ yang dari konsultan perencana MK ya Pak? Iya Bu, kita tunggu. Oke Pak. Kalau saya sekiranya pengen tahu nih, Mbak Putri, sorry interupsi sedikit. Ya. Kita belum dengar dari teman kontraktor, kira-kira ini apa sih pandangan dan harapan kira-kira dengan ini gimana ya? Silakan Bapak Ibu dari kontraktor ya. PT Indah kalau kita sih sebenarnya belum bisa komentar apa-apa Pak Andri ya, karena kan kita juga mau lihat dulu BQ yang pengurangannya seperti apa, untuk nilainya berapa, kita juga belum bisa kira-kira nanti apakah ini signifikan atau tidaknya Pak. Nanti kita lihat dulu BQ yang revisi yang pengurangan dulu Pak Andri. Oke Pak, jadi gini Pak, harapan kami sih memang
kemarin pada saat kita kunjungan ke Manado ya, karena ini kan masuk wilayah ini juga ya, wilayah 11 ya. Memang kebutuhan teman-teman di sana sekarang secara terhadap gedung ini memang sangat besar ya. Jadi kami minta dari rekanan-rekanan BNI baik konsultan maupun kontraktor itu bisa bantu BNI lah dalam mewujudkan pembangunan gedung ini. Besar harapannya memang ini kita kerjasama, artinya mohon kita BNI dibantu juga karena memang juga biar kita tidak berlama-lama lagi Pak dengan dengan ibarat saya bilang ini adalah polemik ya terkait harga, terkait penyesuaian PPN. Ini memang harapan kita dari JAL sebagai user ini benar-benar segera kita wujudkan lah untuk pembangunan gedung KC Ternate ini. Itu aja sih Pak dari saya, makasih. Oke, Mas Andri, terima kasih atas masukannya. Kalau sekiranya nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Kita tunggu dari konsultan perencana dan MK paling lambat tanggal 11 Juli ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, Pak Dimas, Pak Roma, makasih teman-teman kontraktor ya. Pak Sugeng dan tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.